Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Oke, untuk itu kita mulai saja ya. Pelatihan UMKM kali ini akan berlangsung selama 120 menit, dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Pelatihan ini akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama penyampaian materi oleh Bapak Vicky Herlambang dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini para peserta boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber. Dan untuk pelatihan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang sudah expert di bidangnya, yaitu Bapak Visi Herlambang. Beliau merupakan seorang business development dari Visi IPEC. Halo Pak Vici. Halo Pak Visi, apakah Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi pelatihan kali ini, Pak? Halo Pak Visi. Ya, sambil nunggu pemateri, izin menyampaikan sedikit ya, Karisna. Oh, boleh Mas Jajang. Ya, Ibu-ibu ini Bapak, kenalin koordinator dari Rumah BUMN. iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di pelatihan webinar pada hari ini. Sebelum ke webinar, izin aku mau mengingatkan terkait program Brinkubator. Jadi untuk semester ini sudah ada program Brinkubator dan sudah mulai dibuka lagi dan batasnya sudah sangat seminggu lagi ya. Batasnya cuma 7 hari lagi, jadi silakan Bapak Ibu yang belum terdaftar di program Brinkubator, silakan untuk daftar dulu karena benefit-benefit yang bisa didapatkan selama program Brinkubator ini banyak banget. Selain Bapak Ibu nanti bisa konsultasi secara langsung ke pematerinya, Bapak Ibu juga nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara Brinkubator. Itu aja mungkin apabila ada yang masih terkendala nanti bisa dihubungi melalui grup WhatsApp-nya masing-masing, ada adminnya. Di sana ada saya juga Jajang Rohmana atau enggak ada juga dari admin Rumah BUMN yang suka nge-share poster ya.
Nanti di Japri aja kendalanya apa biar kita bantu buat daftarkan ya. Cara ikutnya nanti Ibu buka di link UMKM. Di link UMKM nanti tinggal diklik saja daftar BRIN inkubatornya. Soalnya untuk tahun ini alhamdulillah udah ada lagi program BRIN inkubatornya, namun kemungkinan cuman ada satu kali di 2 semester gitu. Jadi khawatirnya nanti Bapak Ibu nggak terinfo atau apa gitu ya. Makanya saya terus-terusin infoin di grup, terus-terusin ingetin karena sangat terbatas juga sih. Nah, nanti kalau misalkan bingung caranya kayak gimana, yang penting Bapak Ibu sudah masuk ke link UMKM. Ya, betul. Di link UMKM yang bisa biasa kita share. Ini di kolom chat juga ada ya. Ya, di kolom link UMKM ini ada nih di kolom chat yang udah di-share sama host Rumah BUMN Jakarta. Nanti Bapak Ibu masuk dulu ke link UMKM-nya. Nanti ada di program UMKM Smart. Di UMKM Smart atau enggak di Beranda juga ada program Brin Inkubator. Nanti diklik saja. Nanti ada beberapa hal yang harus diisi sama Bapak Ibu. Dan ini sistemnya sebenarnya dikurasi dulu, tapi di apa didaftarin dulu aja. Siapa tahu masuk ke dalam kurasinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Karisna. Silakan. Terima kasih Mas Jajang. Halo Pak Fizi. Halo, sorry ya. Ya, iya nggak apa-apa Pak. Aku Apakah tadi sudah bersiap nih untuk mengisi materi hari ini? sudah. Oke, Ya. kalau begitu materi pelatihan akan disampaikan oleh Pak Fizi. Langsung saja tanpa berlama-lama kepada Pak Fizi, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya sekali lagi, eh Risna, dan tadi ada juga Bro Jajang yang makin ganteng ya di bulan Ramadan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya untuk teman-teman Rumah BUMN BRI Jakarta, terutama semangatnya selalu sama, luar biasa. Respect. Ya, intinya saya izin memperkenalkan diri tadi karena tadi di sini bukan cuma dari Jakarta aja ya yang join pada hari ini. Ah, izin memperkenalkan diri, salam kenal, nama saya Visi Herlambang, saya Marketing Communication dari FlexiPack. FlexiPack itu perusahaan digital printing packaging pertama punya anak-anak Indonesia yang alhamdulillahnya kita di tahun yang ke-6 ini sudah eh, setelah kita IPO ya di tahun ketiga ya ini subhanallah banget. Di tahun ketiga kita bisa IPO dan sampai sekarang pun kita masih bisa kasih support untuk teman-teman UMKM. Anyway waktu itu ada yang ikutan eh, giveaway kemasan gratis dari FlexiPack CSR siapa yang menang ya? Ada yang menang nggak dari sini? Kita sempat waktu itu ya seru-seruan yang kita ya apa di sosial media gitu loh kita eh, gimmickin giveaway free kemasan gratis gitulah. Itu udah jalan sih kemarin. Nah, nanti bakal ada lagi sih. Jadi tungguin aja mungkin bisa collab bareng sama Rumah BUMN Beri Jakarta ya kan? Wah, gimana Kang Jajang? Ready Wah, Mas boleh sekarang banget. saya. Kemarin kabarnya dari salah satu anggota kita ada yang dapat Mas Vici. Oh iya, iya, iya. Ya, Free apa namanya congratulations tuh. Siapa tuh yang kemasannya dapat ya? keren banget programnya. Sangat Dan membantu yang kita UMKM. ya yang kita pilih bukan cuma dari apa ya kemasannya masih gini, tapi dari produknya juga. Produknya jadi salah satu concern kita juga tuh si produknya dan yang terpilih memang produknya sudah approve. Recording in Sudah progress. suka. Oke, jadi kayaknya ketika kita upgrade kemasannya value-nya atau nilai dari produknya itu akan makin nambah gitu karena dari segi produk itu udah bagus gitu udah bagus dari sekian banyak orang yang kirim produk ke kita gitu ya
Akhirnya ya 5 orang itulah yang terpilih. Oke, itu overview dari Flexipack sedikit. Dan hari ini saya mau terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah bisa join. Saya tahu banget teman-teman UMKM ini kan nyempetin waktu untuk bisa join di sini tuh nggak mudah ya. Bisnis owner yang eh, waktunya juga terbatas. Jadi terima kasih udah menyempatkan waktunya bisa join bareng eh Romo Bioman dari Jakarta hari ini. Oke, dan saya izin ya untuk sharing, bukan presentasi ya, lebih ke sharing kali ya. Sharing pengalaman terkait dengan apa yang sudah pernah saya lakukan bareng FlexiPack, bareng brand saya juga gitu kan. Karena ketika saya emang benar-benar mendalami FlexiPack itu ya pada akhirnya saya ke challenge juga gimana sih rasanya punya brand gitu. Ternyata mudah itu ya. Ya udah, oke. Saya izin untuk share materi ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, kita mau buka sesi pertanyaan di akhir atau sambil jalan aja. Monggo aku ngikut kalau ada yang mau bertanya langsung, raise hand aja gitu nggak apa-apa. Biar lebih ngeflow aja. Oke ya, aku izin share PPT-nya. Oke, oke udah kelihatan ya. Yes. Nah, Sudah kelihatan. ya, ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang join pada eh, webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya kita adalah FlexiPack. FlexiPack itu adalah perusahaan kemasan fleksibel pertama di Indonesia yang memang kita tuh jadi pionir sebagai yang pertama ya di Indonesia karena sebelumnya nggak belum ada yang bikin kita beda apa sih sebenarnya kenapa sih yang pertama emang nggak ada apa yang bisa bikin kemasan zaman dulu gitu sebelum ada kita ada tapi teknis dan teknologi yang membedakan. Oh. Yang bikin kita beda adalah kemasan fleksibel yang kita bikin itu kita buat pakai mesin HP Indigo 20.000 yang mana ketika mesin ini hadir ke Indonesia sebagai yang pertama itu benar-benar bisa mendisrupt pasar dan bisa mewujudkan mimpi dari teman-teman UMKM karena teman-teman UMKM itu dulu kita ngomong sebelum kita hadir ya di Indonesia mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu teman-teman tuh mau bikin kemasan produk yang bagus gitu ya. Eh, Kayaknya cuman mimpi aja karena kendalanya banyak banget mulai dari minimum order mulai dari modal gitu karena dulu tuh kalau bikin kemasan fleksibel yang bagus yang proper itu harus minimum ordernya besar gitu sementara di FlexiPack itu ngelihat banyak teman-teman yang punya produk bagus tapi mereka konteksnya masih baru mulai bisnis atau mungkin skalanya masih skala UMKM gitu. Terus mereka nggak bisa gitu punya kemasan yang bagus. Nah makanya kita hadir di Indonesia untuk bisa supporting teman-teman UMKM supaya bisa punya kemasan produk yang bagus. Nah, yang bikin kita beda lagi adalah ketika manufaktur itu sangat erat dengan yang namanya bisnis yang apa ya, bisnis yang kaku gitu ya. Akhirnya karena kita punya basic yang beda-beda nih, ada yang dari teknologi, ada yang dari entertainment, segala ya intinya bener-bener ngikutin perkembangan zaman banget. FlexiPack itu sebagai perusahaan manufaktur udah terdigitalisasi akhirnya ketika sejak pertama kali hadir. Jadi mulai dari eh, pesan sampai dengan dikirim itu bisa kita track semua kayak di e-commerce lewat website kita gitu. Dan semuanya teknologi sudah terintegrasi, terdigitalisasi. Yang alhamdulillahnya semangat kita itu
eh, membawa kita tuh udah bisa IPO jadi perusahaan Indonesia terbuka, eh, perusahaan manufaktur Indonesia pertama mungkin ya yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia gitu sih. Ini semua juga berkat kepercayaan dari teman-teman UMKM yang sampai saat ini masih percayakan kemasan produknya untuk bisa kita produksi. Oh, panas sekali ya bahasa saya pagi-pagi ini. Oke, next. Dan sebelum saya ngomongin kemasan produk, ya saya mau nah ya, nih, nih sebelum sebelum teman-teman bisa bikin kemasan produk yang seperti ini, aduh maaf ya, aku jadi ngeblur sih belakangnya. Saya judul. Nah, untuk bisa bikin kemasan produk seperti ini, hmm, kemasan produk seperti ini kan, bikin pisang, kayak gini, nih, kayak gini-gini nih. Nah, itu sebelum bisa bikin kemasan produk kayak gitu, kita harus tahu dulu atau paham dulu sebenarnya apa ya, dasarnya dulu sih dasarnya. Ngomongin kemasan, bikin kayak gini, yang bisa bikin kayak gini sekarang eh, banyak di Indonesia ada 3 perusahaan termasuk FlexiPack yang dengan kuantiti kecil ya, tapi yang yang bisa bikin paling kecil kita doang sih. Nah, eh untuk bisa bikin kemasan kayak gini bisa banget, tapi gimana sih caranya kemasan kita bisa dibikin sebagus ini? Jadi ini ada hubungannya sama em, dasar nih kita sebagai business owner untuk bisa tahu terkait dengan eh, brand terkait dengan brand dan branding. Gitu. Makanya kalau mau ngomongin kemasan, kemasan itu sekarang udah banyak yang bisa bikin kemasan macam-macam. Yang paling canggih, yang paling outputnya paling bagus, karena teknologinya sekarang ada semua. Tapi untuk bisa bikin kemasan produk sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus belajar dulu atau mengerti dulu lah, paham dulu terkait dengan branding. Makanya sebelum saya masuk kemasan produk, saya tarik mundur dulu nih. Kita pahami dulu sama-sama terkait dengan branding. Oke? Nah, brand. Apa sih itu brand? Nah, brand itu adalah kesan atau persepsi yang timbul dari pengalaman konsumen yang mengkonsumsi produk atau jasa kita. Itu adalah brand. Jadi brand itu bukan merek, bukan logo, bukan apa ya, desain gitu. Karena banyak juga teman-teman tuh yang salah persepsi. Ya, brand itu adalah kesan atau persepsi timbul dari pengalaman konsumen yang konsumsi produk atau jasa kita. Pusing ya, masih terlalu apa ya, masih terlalu teknis ya pembahasannya ya. Oke. Eh, misal saya di sini pengen meyakinkan semua yang join pada webinar hari ini kalau saya itu adalah visi yang lucu. Jadi yang saya lakukan adalah harus ada usaha untuk teman-teman ini bisa bisa dapat kesan tentang saya ini adalah saya yang lucu. Jadi saya pengen orang-orang tuh tahu saya tuh lucu. Gimana caranya ya? Oke, ini. ah jadi gini, ketika saya pengen dapat eh, persepsi atau kesan bahwa saya itu lucu, saya bilang di awal, halo nama saya Visi Herlambang, saya dari FlexiPack dan saya adalah orang yang lucu. Kira-kira persepsinya bener nggak saya lucu? Kayaknya enggak. Karena yang ada, saya itu ngaku-ngaku lucu. Karena saya meyakinkan diri saya sendiri. Saya meyakinkan orang lain dengan
apa ya, tanpa ada pesan yang jelas, tanpa ada pesan yang jelas yang bisa mempengaruhi persepsi orang, yang bisa menggiring opini orang bahwa saya itu lucu. Oke. Tapi kalau misalkan di awal saya itu banyak ngejokes. Ketika dikasih kesempatan untuk opening, saya malah kayak apa ya? Saya banyak mengeluarkan lelucon, saya banyak apa ya, lucu-lucuan gitu, pantun, sehingga eh, teman-teman itu punya kesan atau persepsi tentang saya itu, saya yang lucu. Wah, Visi ternyata lucu juga ya gitu. Orangnya jenaka gitu karena banyak 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 apa ya, banyak ngeluarin jokes gitu yang emang tujuannya sebagai ice breaking ya, pagi-pagi ini Ramadan. Saya tuh kalau misalkan di bulan Ramadan tuh apa ya, challenge-nya adalah kalau pagi-pagi tuh ngantuk gitu. Makanya gimana caranya nih biar asik nih gitu. Nah, itu adalah tadi circle eh, eh, branding, marketing, selling, dan brand. Jadi gini, ini harus kita pahami sama-sama biar apa nggak ketukar. Jadi branding itu adalah pesan. Pesan. Contoh tadi saya pengen dapat kesan saya lucu nih. Pesan yang saya sampaikan melalui brandingnya adalah saya akan menyampaikan pesan-pesan yang lucu melalui lelucon. Marketingnya lewat mana atau mediumnya apa aja? Contoh hari ini lewat webinar, bisa lewat sosial media. Sehingga ketika saya sampaikan pesan itu akan ditangkap oleh audiens dan akan menjadi selling, akan tertawa. Nah, ketika tertawa efektif, berarti pesan yang muncul sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu ada korelasinya dengan sebuah sebuah apa ya, sebuah merek, sebuah produk. Sebuah produk itu harus punya flow ini nih, harus punya flow ini karena biar apa, biar kita tuh nggak salah persepsi dan nggak salah nyampein pesan yang akan kita keluarkan ke customer kita gitu. Jadi intinya branding itu adalah seni menciptakan persepsi. Nah, tahapannya untuk membangun brand apa aja sih kira-kira? Nge-branding itu gimana cara dan tahapannya kayak gimana? Ini. Ini brand steps. Brand steps itu umumnya ada tiga yang umum banget. Brand steps itu mulai dari fondasi, komunikasi, sampai dengan evaluasi. Namun hari ini kita cuman akan akan hanya akan membahas fondasi dan komunikasi karena kalau sampai evaluasi mungkin bisa sampai buka mungkin ya. Oke, kita akan bahas fondasi terlebih dahulu. Jadi fondasi itu adalah langkah brand pertama yang outcome-nya itu lebih ke mendefinisikan gimana sih caranya mendefinisikan produk kita, mendefinisikan nih produk kita nih. Itu fondasinya yang itu terdiri dari brand strategi, organization structure, job desk, SOP. Jadi apa ya? Fundamentalnya dulu, fondasinya dulu disiapin. Sebelum bikin produk, sebelum bikin apa ya? Sebelum bikin brand, fondasinya dulu disiapin karena ketika kita siap mau kemana aja itu udah bisa. Jadi kita nggak ngomongin bikin brand itu cuman sekedar ngisi waktu luang karena ya kita benar-benar bisa menggantungkan hidup kita di situ. Setelah sudah jadi fondasinya, nanti baru akan dikomunikasikan lewat creative ideation, lewat media production. Creative ideation itu banyak ya ide-ide kreatif segala macam. Terus media production itu lewat sosial media, lewat event, lewat bazar, segala macam. Nah, ini kalau mau di screenshot atau di foto monggo teman-teman. Karena menurut saya ini adalah salah satu inti dari materi hari ini. Ini brand strategi. Brand strategi itu tahapannya seperti ini. Brand strategi itu tahapannya seperti ini. Jadi, eh, Pak, ket- maaf sebelumnya, slide-nya belum keganti, Pak. oh belum ganti. Iya, Oh gitu. Sebentar. masih stuck di awal. Di awal.
Iya, masih stuck di awal. Hmm. Waduh, ini keganti nggak? Keganti. Belum, Pak. Belum keganti. Aduh, saya stop share dulu ya. Nih, udah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf kalau ada yang nanti belum sesuai, ingetin aja, nggak apa-apa. Iya, Pak. Terima kasih, Risna. Aku Sama-sama, lanjut ya. Pak. Aku lanjut lagi ya. Jadi, tadi agak mungkin, oke kita langsung masuk ke sini aja, ke brand strategi. Ini kalau mau di screenshot, monggo. Aku jelasin satu persatu ya. Kenapa ini aku bilang merupakan salah satu inti dari eh, pokok pembahasan hari ini. Jadi, kalau kita punya brand, kita punya produk, kita harus punya strateginya. Nah, strateginya itu urutannya dari mana dulu sih? Apa dulu yang mesti kita tentukan? Oke, kita bahas ya satu-satu. Yang pertama itu, ketika kita punya brand, contoh produknya apa ya? Paling umum apa ya? Keripik pisang, gimana? Kita bahas tentang keripik pisang. Umum tuh ya, umum. Keripik pisang itu kan umum banget ya. Search di e-commerce, kalau kita search di e-commerce, keripik pisang yang keluar saya yakin pasti ribuan. Banyak banget pasti. Nah, gimana caranya kita bisa bikin keripik pisang kita itu kelihatan sama orang? Paling nggak eh, beda lah dari orang. Oke? Yang pertama, kita set up dulu, tentukan dulu positioningnya. Positioning itu adalah posisi brand di benak konsumen. Mau di posisi mana nih? Mau di posisi keripik pisang yang keripik pisang yang umum kah? Keripik pisang yang dijual curah kah? Atau keripik pisang yang memang punya eh, posisi tersendiri. Contoh misalkan, ketika saya ngomongin keripik pisang, saya akan eh, lebih bijak untuk menjual produk keripik pisang saya ini sebagai keripik pisang yang healthy, keripik pisang yang sehat. Karena apa? Berhubungan sama tren. Saat ini trennya itu kan lifestyle-nya itu udah apa ya, gaya hidup sehat lah semuanya sejak COVID itu semuanya banyak berubah. Semuanya itu udah mulai agak-agak agak-agak apa ya, eh, pilih-pilih lah, agak pilih-pilih untuk apa yang dikonsumsi sama si orang tersebut. Jadi, ketika saya punya brand keripik pisang, saya akan menentukan positioning brand saya itu adalah keripik pisang yang healthy. Yang kalau misalkan saya jual di market itu adalah pasarnya, yang konsumen yang saya tuju itu adalah hanya konsumen-konsumen yang menganut gaya hidup sehat, nggak semua. Jadi kalau misalkan ada contoh nih, ini market keripik pisang nih, bulat nih, ini keripik pisang nih, marketnya nih. Kalau saya nggak punya diferensiasi, saya nggak nentuin pasar saya jual keripik pisang saya ke semua orang, akan semakin nggak spesial tuh produk saya, akan nggak semakin spesifik produk saya, dan lawannya banyak banget nih, banyak banget. Tapi kalau saya pilih segini aja nih, aduh ya, nih segini aja nih segini aja nih, segini aja misalkan, nih segini aja nih, separ, eh, seper seperempatnya aja marketnya, seperempatnya marketnya itu siapa? Orang-orang yang menganut gaya hidup sehat. Udah jelas kan saya jualannya. Saya jualannya cuman saya hanya menjual produk saya ke orang-orang yang menganut gaya hidup sehat. Karena apa? Karena janji yang akan saya selalu sampaikan ke orang-orang yang membeli produk saya itu, em, keripik pisang saya itu ketika dikonsumsi sama orang yang sedang diet atau orang yang lagi program diet, nggak akan gemuk gitu. Jadi kayak gimana cara sih ciptain produk itu?
karena saya jual ke orang yang spesifik nih, ke orang yang menganut gaya hidup sehat. Jadi mereka itu juga kan manusia biasa ya, kadang mereka juga pengen ngemil, lapar malam-malam gitu. Tapi ada nggak sih camilan keripik pisang yang memang kalau dikonsumsi itu nggak bikin gemuk? Camilan deh, keripik pisang ini pasti bisa jadi solusi kan? Pasti bisa kalau di R&D, kalau di riset. Dan janji itu yang dan janji itu yang akan selalu ada. Jadi ketika emang si penganut gaya hidup sehat itu mengkonsumsi keripik pisang saya yang saya anjurkan, takarannya, contoh misalkan hanya 1000 gram, hanya 500 gram ya sekali makan gitu, nggak akan gemuk, saya jamin. Pasti udah jadi top of mind tuh, udah nempel di benak mereka. Nah itu tadi, itu ada hubungannya ketika janjinya selalu ditepati, persepsi yang muncul terkait dengan produk kita adalah image-nya positif. Jadi ketika emang udah saya beli produknya, karena janjinya si visi tadi adalah keripik pisang kalau dimakan di malam hari itu nggak bakal gemuk, saya yakin nggak akan bikin gemuk nih. Jadi persepsinya yang muncul terkait dengan produk saya adalah makin positif nih, keripik pisang yang healthy. Sehingga personalitinya terkait dengan apa? Terkait dengan produk saya yang sehat itu akan membuat produk saya itu makin berbeda, makin punya makin punya persepsi yang beda dibandingin keripik pisang lainnya yang umum gitu. Dan dari rangkaian brand strategi yang saya lakukan akan muncul sebuah nilai. Nilai itu yang muncul dari rangkaian brand strategi yang saya lakukan gitu. Jadi nilainya udah, jadi ketika keluar di market itu keripik pisang healthy saya itu udah punya nilai dan udah punya sesuatu yang membuat produk saya itu berbeda dengan brand keripik pisang lainnya seperti itu. Oke, em, selanjutnya kita masuk ke brand step komunikasi. Di brand step komunikasi ini kita akan ngebahas terkait dengan gimana sih cara mengkomunikasikan brand kita ke publik, ke publik gitu sehingga mereka bisa, pesannya bisa nyampe gitu. Gimana sih caranya? Jadi ini slide-nya udah berubah ya, Risna ya. Sudah, Pak, sudah Oh, berubah. baik, terima kasih. Eh, ini adalah five sensory experience. Jadi manusia itu kan dianugerahi oleh sang pencipta itu kan berikut dengan panca indera ya. Ada dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Gini, yang mau saya sampaikan adalah ini pun sebenarnya bisa kita bisa kita bikin atau bisa kita connect, bisa kita hubungkan sama brand produk kita sebenarnya. Contoh ya, contoh. Five sensory experience itu jadi salah satu cara yang dilakukan oleh brand-brand besar untuk bisa menarik hati atau menarik simpati dari si calon konsumennya. Contoh, dari penglihatan. Dari penglihatan ini contohnya warna ya, warna kemasan contohnya, warna kemasan. Indomie goreng. Indomie goreng dari dulu sampai sekarang kayaknya warna tetap sama putih ya. Seperti itu kan visionnya. Akan selalu seperti itu. Terus atau mungkin teman-teman di sini ada yang punya produk yang bentuknya menarik, misalkan bentuk produknya itu menarik gitu. Itu bisa dijadikan salah satu keunggulan yang bisa kita tampilkan ke calon customer kita. Terus pendengaran itu contohnya kayak iklan KitKat. Pernah ngeliat iklan KitKat gak? Kalau iklan KitKat itu kan awalnya dipotek dulu tuh. Ada bagian yang dipotek ASMR kalau kata anak-anak zaman sekarang. Ketika dipotek itu akan bunyi gitu. Ada break, ada KitKat. Nah, itu hearing pendengaran. Coklat KitKat bukan seperti coklat Silver Queen.
Coklat si KitKat itu dia kalau dipotek itu ada kayak semacam lapisan di dalamnya. Jadi crunchy dia. Itu pendengarannya. Terus aroma. Kalau aroma ini lebih ke mm, roti O. Kalau kita lewat depan outlet roti O, kayaknya selalu sama ya harumnya ya, aromanya ya. Aromanya itu roti O akan selalu sama, dia wangi, terus ada yang ada aroma-aroma kopinya juga, selalu seperti itu. Dan pernah 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 berpikir nggak, kenapa sih harus selalu seperti itu? Kenapa sih itu kayak gini? Kita lewat nih, kita lewat nih depan kedai roti O, outlet toko roti O di stasiun atau dimanapun gitu. Itu pasti kita akan ngeh, baunya roti O nih. Tahu nggak sih? Itu akan menandai brand kita dari apa? Dari penciuman, karena kita nggak cuman ngelihat gitu, dari penciumannya kita udah tahu, oh ini roti O nih gitu. Dan apakah roti O itu bener-bener aromanya semerbak itu, sekeren itu? Tidak, karena itu pakai essence gitu. Karena teman saya dulu sempat ada yang jadi sales essence itu bisa custom, bisa request aromanya mau seperti apa. Atau mungkin kalau di mall-mall itu Wakai masuk outletnya Wakai deh, sama kayak gitu, dia punya aroma yang khas. Terus taste, rasa itu si eh, si roti O contohnya, roti O ya produk originalnya akan tetap sama seperti itu, rasanya nggak akan berubah. Kalau berubah, orang akan nggak mudah untuk bisa nggak mudah untuk bisa percaya sih terkait dengan apa ya kelezatan dari si roti O itu. Mungkin dia bisa digeser sama kompetitor-kompetitor baru. Ingat deh, ketika Rotio itu booming, banyak tuh yang kecil-kecil tuh, yang mereka bikin-bikin sendiri, menyerupai dari Rotio. Tapi yang tetap ada di hati masyarakat adalah Rotio, karena dari segi konsistensi rasa dia nggak pernah berubah. So, sudah harus menyiapkan standar set gitu. Terus kemudian touch dari sentuhan rotio itu kita pertama kali beri masih fresh nih, baru kita fresh from the oven nih, baru ambil dari oven ya, misalkan kita mau di serving ke kita nih, kita dine in deh, makan di situ deh contohnya, atau kalau langsung kita makan ketika kita beli, itu pasti tekstur luarnya itu toppingnya itu masih agak-agak crunchy tuh. Oh jadi jadi agak lapar ya pagi-pagi ngomongin makanan, aduh mana masih lama lagi nih berbuka. Oke, lanjut. Jadi itulah yang digunakan sama brand-brand di luar sana, eh, sudah se sudah sesadar itu mereka terkait dengan penggunaan five sensor experience, karena ya ini wajib kita manfaatkan, nggak cuma dari vision, nggak cuma dari tampilan, nggak cuma dari pandangan, tapi bisa dari pendengaran, bisa dari penciuman, bisa dari rasa, bisa dari sentuhan, yang akan membuat brand kita tuh punya nilai dan punya spesifikasi tersendiri di benak para konsumennya. Oke, kita masuk dari kelima, dari five sensory experience itu, kita akan menitik beratkan ke penglihatan, vision, karena ini terkait dengan branding dan packaging. Di vision itu ada medium, ada media. Medium itu apa yang mau dibuat? Ketika kita pengen buat mediumnya, misalkan logo mau menempatkannya di mana nih? Kita mau menempatkan logo kita di mana? Nah, itu harus kita pikirin juga dan ada triknya. Contoh, misalkan ini saya sebut saja ya, mediumnya logo sih semangkok mie celor ini. Si logo semangkok mie celor ini itu harus di apa ya, mix and match lah gitu. Karena kalau nggak kita apa ya, nggak kita tentukan tuh media meletakkannya itu apa, butuh penyesuaian tuh. Contoh misalkan kita punya logonya landscape gitu ya. Sementara kita pengen bikin di
Ini nih, di cup, di cup plastik. Kalau di sini ada tulisan semangkuk mie celor, kayaknya nggak bagus juga deh. Kita makanya harus mikirin, bisa nggak punya alternatif logo lain. Makanya ada alternatif logo lain lagi nih, saya bikin lagi di sini. Si logo S dan ada mangkok di bawahnya. Kemudian ketika di paper cup, paper bowl, itu akan beda-beda lagi. Jadi medium itu apa yang mau dibuat, contohnya logo, media di mana meletakkannya. Dan medium itu akan menyesuaikan media yang akan ditempatkannya gitu. Seperti yang saya tunjukkan di PowerPoint ini. Dan ini sebenarnya erat banget kaitannya dengan desain. Desain itu ada visual identity elemennya, terdiri dari beberapa visual identity elemen. Contoh, nama, logo, tipografi, shape, color, imagery, icon, packaging, tagline. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jadi dalam komponen desain ini, nih, komponen desain ini terdiri dari tadi nih, ada nama, ada logo, mana logonya? Terus ada shape, ada color, udah kayak gini pasti, imagery, icon, packaging, tagline, gitu. Nah, ini guys kita bahas satu-satu. Yang pertama nama. Nama itu wajib berkesan, harus punya kesan si namanya, karena nama adalah doa ya. Terus kemudian nama itu harus mudah diingatkan dan diucapkan. Em, ada, ada ya. Contohnya Almira. Oh kebetulan lagi nggak ada di sini kemasannya. Almira itu merek pempek. Tulisannya ALMEERA. Oke. Almira tulisannya Almera, bacanya Almira. Oke, itu akan ada itu ada bias di situ sebenarnya. Kenapa nggak dibikin ALMIRA aja? Udah langsung, udah that's it Almira gitu. Jadi kadang orang tuh kalau di outletnya, oh ini pempek Almira ya, oh ini pempek oh ini pempek Almera ya. Oh iya nih Almira, Almera apa Almira itu gara-gara penyebutan namanya jadi drama tuh nggak sih? Sempet waktu itu ngelihat di depan mata kayak gitu. Jadi kalau bisa kalau bikin nama produk itu yang mudah diingat dan diucapkan. Terus cek juga digital asetnya. Jadi pastikan domain dengan nama brand Anda yang Anda buat itu masih dapat didaftarkan. Contoh sesimpel ini. Kalau misalkan kita bikin nama produk, kita bikin produk nih, misalkan kita namain, langsung bikinin sesimpel ini, langsung bikinin sosmednya. Bikinin aja dulu langsung sosmednya. Karena kalau misalkan kita telat bikin, orang lain bikin, kita nggak bisa pakai. Gitu. Terus cek juga konotasi negatifnya, apakah di daerah kita maknanya positif, di daerah lain positif juga, gitu. Ada juga yang di daerah kita positif, di daerah lain negatif, gitu. Terus legalitas dan HAKI. Ah, ini sih wajib ya hukumnya ya, karena berkaca dari brand-brand besar seperti Black Bensu, PS Store, Tempo Gelato yang di Jogja, itu juga sempat dulu terkait apa kesandung masalah legalitas, gitu, rebutan akhirnya. Jadi sebelum itu dimanfaatkan oleh kompetitor kita nanti di depannya ketika kita sudah besar, kita lengkapi dari sekarang. Oke, kita bahas lebih spesifik lagi. Kita masuk ke logo, ya. Logo itu ada ada primary, ada secondary, ada yang utama, ada yang alternatif. Ada logo utama, ada logo alternatif. Contoh misalkan,
ngomongin logo utama dari semangkuk mie celor itu bentuknya landscape, tapi secondary-nya bentuknya portrait. Cuman logo S-nya aja dan mangkok gitu. Akan selalu seperti ini. Ini sudah disiapkan buat apa? Buat nanti ketika kita kebutuhannya di sini nih, itu kita nggak bisa nempatin logo utama kita di mangkok misalkan. Kita nggak bisa nempatin logo utama kita di mangkok nih. Kita punya set alternatif logonya. Dan itu akan selalu sama. Akan selalu sama seperti itu. Nggak akan berubah. Udah ada grafik standar manualnya. Terus dari segi warna itu juga udah paten, udah kita tentukan. Ada warna utama, ada warna alternatif. Warna utamanya adalah merah dengan kode warna ED 2700. Jadi kalau kita ke percetakan, kita tuh nggak ngomong apa ya, Mas, saya pengen dong bikin kemasan merahnya kayak gini, Mas ya. Dibawa nih kayak gini nih. Percayalah, orang percetakan pasti akan misuh-misuh. Itu karena susah nyari warnanya kalau kayak gini nih. Kita buat sampel kayak gini nih, waduh susah banget. Desainer deh, ngomong sama desainer deh. Kita punya desainer nih, Mas. Kita bisa bikin desain dong, Mas. Saya pengen warnanya kayak warna kayak gini nih, Mas. Oh, susah banget. Persis, Mas. Pokoknya warnanya susah. Akan lebih mudah itu kalau kita tahu kode warnanya. Jadi kita yang kita bikin sesuai. Warna merah, misalkan kita pengen warna merah. Merah apa? Merah PDI, merah Ferrari, merah cabe, banyak merahnya. Itu. Nah, terus tipografi, huruf yang kita gunakan. Huruf yang kita gunakan itu harus konsisten juga. Nah, kalau yang kita pakai di semangkuk mie celor ini, untuk utamanya adalah yang kita gunakan Poppins. Selalu Poppins, nggak akan berubah. Mau nempelnya di mana itu pasti harus selalu Poppins. Nah, secondary-nya, alternatifnya, khususnya Ramadan. Biasa Ramadan itu kan butuh yang miring-miring tuh fontnya. Ya kan kita pakai yang string hand dan nggak akan berubah-berubah selalu seperti ini. Ketika kita udah punya guideline seperti ini, kita udah punya apa ya, juklaknya lah. Nah, siapapun desainernya masuk nih di tim kita nih, desainer nih, tim desain nih, kita kasih grafik standar manualnya, udah mereka nggak akan bingung, udah cepet larinya gitu karena udah punya kitabnya gitu. Nah, ini adalah eh, ketentuan yang wajib ada di kemasan produk di fasad depan maupun fasad belakang. Khususnya untuk F&B ya, produk-produk F&B ini wajib ada di kemasannya. Yang pertama merek produk, jenis produk, berat bersih, gramasi ya Bunda ya. Ini sering banget nih teman-teman itu yang apa ya? Karena mungkin kurang informasi sehingga salah nulis gramasi. Tan itu udah dicetak. Kalau udah dicetak nggak bisa diganti tuh, udah kecetak gitu. Gara-gara salah nulis gramasi dicetak ulang. Bayangin. Harusnya penulisan gramasi yang benar itu adalah cuman huruf G aja dan nggak di kapital. Dia tulisnya GR dan di kapital. Sesimpel itu missnya gitu. Tapi karena kurang informasi akhirnya cetak ulang lagi gitu. Gara-gara gramasi. Terus nomor izin edar, logo logo halal ini sudah yang baru, ini masih yang lama nih. Logo halal sudah yang ungu, yang baru, yang kayak yang kayak gunungan tuh bentuknya. Nutrition fact jika sudah punya, ini harus wajib dari uji lab. Terus komposisi, kode produksi, and best before. Dan setahu saya dalam kemasan produk itu nggak boleh ada tulisan tangan. Oke, kita masuk ke dalam kemasan produk. Masuk ke dalam kemasan produk ya. Tadi brandingnya udah kita apa ya, udah kita bahas sedikit. Sekarang kita masuk lebih spesifik ke kemasan produk.
Oke. Em, Mengapa sih kemasan produk itu penting? Yang pertama, untuk melindungi produk, wajib melindungi produk yang utama. Terus yang kedua, karena kita udah punya teknologinya, seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, kemasan itu udah bisa diproduksi dengan berbagai macam keunikannya karena teknologinya sudah ada. Jadi kemasan itu nggak cuma bisa melindungi produk, tapi harus wajib bisa menambah daya tarik produk dan bisa mempromosikan produk. Mempromosikan produk itu adalah gini, dalam satu kemasan ini, dalam satu kemasan ini kita akan melampirkan berbagai macam pesan yang nantinya bisa mempromosikan produk kita sendiri. Jadi ketika ini sampai ke tangan konsumen, dia harus bisa ngomong nih. Udah jelas semua informasinya. Pesan dari si produk itu udah jelas semua. Gitu. Dan dia bisa mempromosikan dirinya sendiri. Memperkuat karakteristik produk. Contohnya seperti ini. Kemasan dengan warna merah bermerek Nice Care antibacterial body wash. Ini akan selalu seperti ini. Nggak akan berubah-berubah. Harus konsisten. Kecuali dia punya varian yang lain. Gitu. Dan karakteristik akan kuat banget. Terus yang terakhir memperkuat kepercayaan konsumen. Jadi ketika Mama, produk out of nowhere, produk nggak aku tahu. mana? Puasa apa mau puasa? Sini ya, mau untuk mainan. Oke, ya bisa di mute dulu Bunda. Oke, lanjut ya. Pertimbangan memilih kemasan. Pertimbangan memilih kemasan itu ada rasional, ada emosional. Yang rasional itu perlindungan, logistik, perhitungan biaya. Itu pertimbangan rasionalnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai pemilik produk nih, biasanya kalau bikin kemasan itu pertimbangannya selain dia bisa melindungi produk, terus kira-kira pengirimannya gampang nggak nih? Maksudnya pengirimannya bikin beratin saya nggak nih? Karena kalau kemasan seperti ini dibandingkan sama kemasan seperti ini, pasti masanya beda, gramasinya beda. Terus perhitungan biaya, kira-kira biayanya untuk produk saya itu murahan mana nih? Gitu. Murahan mana nih kira-kira? Oke. Yang emang lebih efisien untuk bisa nekan cost production kita gitu. Dari konsep emosional, pertimbangan emosionalnya, dari marketing, dari dampak lingkungan gitu. Nah, ini adalah salah satu link untuk jadi ini adalah salah satu link untuk kita bisa ngecek merek kita ya, udah ada yang pakai atau belum. Kalau udah ada yang pakai, kita udah nggak bisa pakai lagi, sayangnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh label yang tidak sesuai dengan peraturan. Jadi di dalam Oke, bentar ya, mereka juga lagi rame. Kita di ruangan yang sama soalnya. Jadi dalam label ini adalah salah satu contoh label yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam label ini nggak ada nama produsen, komposisi, kode produksi, masa kadaluarsa, izin edar, dan berat bersih. Jadi, kalau konsumen ingin bertanya terkait dengan informasi yang ada di sini, mereka hanya cukup menghubungi nomor yang ada di sini. Sarkas banget ya, gitu. Ini salah satu yang tidak sesuai peraturan. Oke, terus tentang kemasan fleksibel. Kita masuk lebih dalam lagi, kita akan masuk ke topik pembahasan kemasan fleksibel. Jadi kemasan itu sebenarnya ada dua jenis. Ada kemasan rigid, ada kemasan fleksibel. Yang rigid itu solid contohnya yang toples, jar, kaleng, box, atau karton gitu.
fleksibel, standing pouch, sachet, flat pouch, itu yang bentuknya tuh yang terbuatnya tuh biasanya dari plastik sebelumnya. Nah, ini yang saya tahu ya, sepanjang perjalanan saya sih sebenarnya sebagai ekspertis kemasan produk, eh, ketika orang punya baru mulai bikin brand atau bikin 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 usaha biasanya itu akan mulai dengan kemasan yang polos dulu. Ya nggak sih? Polos dulu biasanya tes market nih dijual ke ke saudara, ke tetangga, ternyata oh laku ya kan. Aku mulailah, aku yakin nih, aku jual ke khalayak umum, atau luas lagi ke teman-teman sekolah misalkan, lingkung circle-circle apa namanya sekolah anak misalkan, lebih luas lagi tuh dari tetangga tuh, pakai stiker label biasanya. Nah, stiker label biasanya nih kalau udah mulai, jadi stiker label itu kalau masih sekitar 100-200 pieces, nempelinnya masih oke. Masih oke tuh nempelinnya, masih presisi, tapi di atas 200 biasanya udah mulai mencong-mencong tuh nempelinnya. Eh, terus dari situ masuk lagi ke sablon. Nah, di sablon itu apa ya? Ketika dari stiker label masuk ke sablon. Nah, eh, sablon itu gue ke distract lagi sama lu berdua. Dari tadi saya bikin ke distract banget ya. Nggak keganggu kan ya? Aman ya gitu. Oke, jadi dari stiker label, musuh sangat challenging sekali hari ini. Dari stiker label akan naik ke biasanya sablon. Nah, sablon itu karena pilihan warnanya terbatas, cuman 3 warna kurang lebih. eh, nggak banyak variasi biasanya dan gampang kegesek-gesek kegores-gores gitu. Nah, eh dari sablon itu biasanya langsung naik ke paper foil. Paper foil itu mungkin kalau sepintas bentuknya sama seperti ini, tapi paper foil basicnya adalah kemasan polos. Basicnya kemasan polos yang memang ditempelin stiker. Salah nggak kira-kira? Nggak salah. Nggak ada salah. Itu perjalanan atau proses sih menurut saya sih. Mulai dari polos sampai dengan pakai kemasan paper foil, menurut saya itu adalah proses sih, nggak ada yang salah. Karena ketika semua sudah tiba waktunya sih untuk bisa pakai kemasan yang proper, ada satu tingkatan lagi sebenarnya dari paper foil. Karena paper foil itu eh, izin ya masih ada kendala biasanya. Kendalanya itu biasanya kalau kena air dia. Kalau kena air biasanya ujung-ujungnya nih ngelupas gitu yang itu dan rembes kelihatan itu, setahu saya gitu, karena basicnya kemasan paper foil adalah kemasan polos yang ditempelin stiker, dan nggak salah juga karena outputnya sama-sama bagus kok. Apa ya, kalau dijajarin nih sebenarnya sekilas sama, sepintas sama gitu. Cuman biasanya detail warna sih yang bisa apa namanya kalahnya di situ, sama tadi masih menggunakan medium apa media kertas dia untuk printingnya. Nah, yang paling ultimate adalah eh, eh, yang paling ujungnya itu prosesnya adalah kemasan fleksibel digital. Kenapa fleksibel digital? Jadi yang berupa yang apa fleksibel digital itu adalah yang bikin beda sama paper foil. Dia itu di printing langsung di atas bahannya. Jadi di printing langsung nggak pakai media apa-apa lagi. Di atas bahannya di printing langsung gitu. Warnanya mau macam-macam bisa, mau detail-detail warna yang apa ya, yang sulit gitu, yang apa yang aneh-aneh itu bisa banget. Nah, kebetulan hari ini saya memutuskan live dari studio karena di sini banyak sampel-sampel yang menurut saya sih bisa jadi apa contoh juga nih. Tuh, bisa bikin kayak gini. Tuh, bisa bikin kayak gini. Tuh, kan kayak apa ya namanya? Metalik-metalik gitu ya.
Goldnya tuh gold yang shiny gitu, menkilat gitu. Terus ini kayak gini-gini nih, detail-detail warna kayak gini tuh bisa banget gitu. Nah, yang umum ada di pasaran itu kemasan fleksibel mulai dari sachet, standing pouch, roll stock. Roll stock itu seperti ini. Nih, roll stock seperti ini. Ini kemasan ini sebelum jadi seperti ini, awalnya tuh kayak gini dulu nih, di printing bahan polos, di printing, habis itu baru dibentuk jadi kayak gini. Jadi nggak dari mesin itu keluar jadi kayak gini. Itu ada tahapannya. Oke. Nah, ini jenis bahan. Nah, ini yang wajib banget menurut saya sih kalau mau di screenshot boleh. Karena ini wajib banget diketahui oleh para business owner. Yang intinya kita harus bisa memahami karakter dari produk kita supaya kita tuh nggak salah pilih bahan kemasannya. Contoh misalkan, kalau kita punya punya produk misalkan keripik pisang misalkan, kita punya produk keripik pisang nih, dan keripik pisang kita itu kita mau main di segmen yang middle low misalkan, kalangan middle low nih, berarti bertarungnya sama harga kan. Kalau bertarungnya sama harga, kita pakai kemasan yang harus yang ya, pakainya yang ekonomis aja gitu, yang cukup untuk melindungi aja gitu. Tapi kira-kira bisa dibikin bagus nggak outputnya? Bisa banget. Cuman bahan kemasannya aja yang beda gitu. Contoh misalkan mana ya OPP ya? Ah, ini dia nih OPP. Nah, ini bahan kemasan ya. Ini ekonomis loh. Ini yang paling ekonomis. Ini buat kita merchandising kita nih pakai ini. Ya, kalau buat merchandising kita pakai yang ekonomis aja. Yang murah, yang paling murah. Tapi bisa dibikin sebagus ini kalau di printing gitu. Bisa dibikin window gitu. Karena bahannya itu emang dia clear, tembus sinar UV gitu. Bahannya basicnya apa ya? Transparan, transparan gitu. Nah, terus kalau misalkan kita pengen apa ya? eh, eh, Ketika kita pengen punya produk yang frozen misalkan. Untuk produk frozen itu wajib banget pakai nylon. Kenapa harus pakai nylon? Karena gini, em, kebetulan saya juga sempat main di frozen food. Frozen food itu susah-susah gampang handlingnya. Handlingnya susah-susah gampang. Karena apa? Frozen food itu harus ditempatkan dalam suhu ekstrim. Adik punya produk frozen food di sini, selamat. Jadi untuk menjaga rantai dingin makanan itu agak susah banget. Saya pernah main frozen food, itu saya pernah coba trial mulai dari kemasan polos. Habis dari kemasan polos, saya pakai tray. Kemasan polos itu saya pakai nggak sampai sebulan dia getas jadi suhu ekstrim. Jadi pecah gitu. Kayak gini tapi polos nih yang saya beli di online shop itu, oh, e-commerce. Getas dia karena bahannya ternyata salah, bukan bahan nylon. Saya pakai bahan PET. Pecah kan? Saya ganti pakai thin wall nih yang kayak apa yang namanya? Yang kayak tray gitu, ada tutupnya. Pempeknya saya masukin situ. Masuklah di freezer. Masuk di freezer lebih lama sedikit tapi tetap getas, gampang pecah. Apalagi kalau dikirim, aduh PR banget, rugi gitu. Akhirnya kan ketika sampai ke tangan konsumen, ada aja tuh proses pengiriman itu nggak mungkin dia masih tetap dingin tuh.
masih tetap beku, pasti agak mundur dikit sampai sana udah pada bocor-bocor. Aduh, sete malu banget, akhirnya kirim lagi, kirim ulang untuk biar mereka nggak kecewa gitu kan. Ya intinya cuma nylon aja yang bisa eh, kasih perlindungan ekstra untuk produk frozen food, karena cuma nylon bahan yang bisa divakum. Dia bisa divakum dan dia tuh emang karakternya tuh durability-nya tinggi banget, paling tangguh lah gitu. Dan dia tuh anti puncture. Apa ya, kalau nancep-nancep gitu kayak beras deh, kemasan beras yang di modern market itu pakainya nylon. Minyak itu nylon. Itu dipakai untuk produk-produk yang memang apa ya, produk-produk yang khusus gitu, yang membutuhkan tingkat barrier level yang sorry, tingkat durabilitas tinggi, yang ketangguhan tinggi gitu, nggak gampang hancur, nggak gampang bocor. Itu nylon. Dan nylon basicnya sama kayak OPP, clear dia, tembus pandang. Nah, metallized film ini eh dia untuk dry food, untuk kayak keripik bisa juga. Ini pakai ini ini pakainya metallized nih, pakainya metallized. Nah, metallized itu keunggulannya adalah dia dia dari segi harga itu ekonomis, dan dia bisa kasih tampilan yang se-eye catchy ini. Tuh, metallized film. Tuh, bisa mengkilap kilap kita, bisa dikasih spot metalik dia untuk metallized. Dia itu versi ekonomisnya dari aluminium. Eh, makanya dia dibilang eh, ya versi ekonomis, dan tapi dia secara fungsi udah cukup bagus banget digunakan untuk produk-produk kering, camilan segala macam gitulah, karena produk-produknya itu nggak butuh perlindungan yang ekstra tuh. Contoh keripik nggak kayak kopi kan gitu. Keripik itu kan masih kena cahaya dikit nggak ada masalah gitu. Ini tuh kalau yang ini metalize ini masih tembus cahaya. Ini tingkat kegedapannya sekitar 70%. Jadi kalau cahaya itu kita senterin ini pakai handphone tuh masih ada titiknya tuh. Masih ada tembus. Tapi kalau ini aluminium. Sama kan sekilas. Tapi beda bahannya. Kalau aluminium itu 100% kedap cahaya, kedap udara, dan dia itu bisa bikin produk tahan lama ya, karena bener-bener 100% kedap cahaya, kedap udara, paling maksimal deh pokoknya. eh Biasanya aluminium itu digunakan untuk produk-produk yang sensitif. Contoh misalkan kopi. Kopi itu kan nyerap bau gitu kan. Terus dia nggak boleh kena matahari gitu. Terus produk-produk serbuk misalkan jamu atau apa yang ada gula-gulanya tuh biasanya nggak akan nggak moist, akan masuk udara. Jadi kalau kayak gini nih, ini kalau pakai kaca pembesar nih ada porinya sebenarnya gitu. Kalau aluminium nggak ada tuh 100% gitu. Nah, ini tentang kemasan solid atau rigid. Tadi kan kemasan fleksibel nih. Sekarang kemasan solid. Kemasan solid itu macamnya banyak. Kaleng, toples, botol, box. Banyak banget macamnya. Nah, kan saya bahas pertama adalah rigid box, hard box. Ini biasanya di bulan Ramadan banyak yang pakai eh, kemasan model kayak gini. Biasanya untuk hampers. Ya kan, hard box tuh jualannya di upsell tuh. Di bundling tapi di upsell karena harga kemasannya ini mahal. Ini kemasannya mahal nih, harganya nih pakai hardbox begini nih. Nih, eksklusif banget emang, kalau udah jadi tuh eksklusif banget. Tapi PR-nya tadi, dia tuh harganya lumayan. Harganya lumayan, dan bikinnya kalau emang dia belum percetakan itu nggak belum punya mesinnya, itu bikinnya lumayan lama karena manual. Dia semblai satu-satu, dirangkai satu-satu, dilem gitu-gitu. Terus ada yang namanya corrugated. Corrugated itu eh, atau bisa dibilang flute. Jadi kayak kardus TV, mesin cuci itu biasanya dipakai untuk melindungi produk-produk yang memang agak-agak ringkih ya, agak-agak kayak barang pecah belah gitu. Karena
Dia itu diciptakan emang menahan benturan nih. Ada gelombang-gelombangnya gitu. Jadi kayak punya produk sambel yang jar tuh, yang kaca tuh. Nah, kemasannya pakai ini saya saranin, bagus dia karena nahan benturan gitu. Jadi kalau misalkan terbentur di ekspedisi nggak mudah pecah. Karena ketika kita taruh barang kita di ekspedisi, jangan bayangin kayak produk kita tuh dihandling dengan baik dan benar, hati-hati bawanya gitu, tidak. Realitinya lempar-lempar aja karena mereka juga ada deadline kan. Cardboard box ini yang paling umum, banyak banget jenisnya. Mulai dari duplex, art karton, craft, ivory, banyak banget. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Contoh misalkan, saya punya produk ayam goreng misalkan. Ayam goreng. Ayam goreng yang umum lah gitu, kayak Sabana lah, apa segala macem. Saya mau bikin boxnya nih, kemasannya nih. Kemasan ayamnya. Itu tergantung tuh, saya jualnya berapa. Kalau saya jualnya misalkan 12.000 nasi ayamnya, saya nggak perlu pakai kemasan yang eksklusif bahannya. Cukup pakai duplex saja. Atau pakai art karton aja udah cukup. Karena harganya murah saya jual. HPP-nya harus rendah kan. Nah, kalau saya pakai bahan ivory ini biasanya untuk produk-produk yang premium. Jadi untuk produk kategori yang tadi saya bilang nggak masuk. Itu kecuali saya jual ayam goreng saya itu di harga 30.000. Pakai ivory aman menurut saya gitu. Atau 50.000 deh gitu. Menurut saya oke. Nah, selain itu ada jar botol. Jadi kemasan ini biasanya identik atau satu paket sama stiker label. Nah, biasanya di sini ada yang punya ini produk produk menggunakan jar atau toples, pasti menggunakan stiker label ya. Nah, stiker label itu jenis jenisnya banyak, mulai dari PP Silver, White, PP Clear, PP White. Ini ada kaitannya dengan karakteristik produk sih. Kita harus tahu dulu karakteristik produk kita dan baru kita bisa menentukan jenis stiker label yang kita gunakan. Contoh misalkan, produknya itu produk minuman dingin misalkan. Produk minuman dingin ya, berarti berhubungan sama embun atau air. Kalau kita menggunakan stiker labelnya itu pakai bahan kromo, wassalam. Karena apa? Kromo itu basicnya kertas. Itu kecuali dia di coatingnya bolak-balik, tapi itu nggak semua orang paham lah. Makanya untuk produk dingin itu wajib menggunakan bahan vinil. Karena vinil itu dia basicnya dari plastik yang bisa tembus pandang, yang bisa transparan itu loh. Gitu. Untuk produk minuman pakainya vinil. Kalau untuk produk minuman dikasih stiker label bahan kromo, yang ada rembes. Itu sesimpel itulah. Kita kenali karakteristik produk kita agar nggak salah pilih material kemasan yang akan kita punya. Gitu. Nah, intinya gini. Kesimpulannya adalah manfaat kemasan produk saat Ini, ini. tulang nih. Ya, oke, Ibu Aya. Jadi, manfaat kemasan produk saat ini yang pertama, karena semua percetakan itu rata-rata udah ngunggulin masalah lead time produk atau seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan pekerjaannya. Jadi intinya manfaat kemasan produk harus bisa mendukung percepatan produk agar bisa cepat dipasarkan. Yang kedua, hemat biaya transport. Kita pikirin aja tadi kalau misalkan kemasan yang produk kita sambel, sambal itu kan pakai jar kaca biasanya. Ada alternatif lain nggak sih selain jar kaca? Karena jar kaca ini lumayan mahal nih. Bisa nggak sih pakai yang lain? Bisa. Oke, terus eh, menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk itu wajib banget hukumnya karena kemasan produk itu emang diciptakan esensinya untuk menjaga kualitas produk. Nah, kemudian
Kemasan produk itu wajib bisa memaksimalkan branding produk. Bayangin gini, kita beli satu kemasan ini, anggap beli sama aja kayak beli satu slot untuk kita beriklan. Ya, kita sama aja beli satu slot untuk beriklan loh, karena kemasan produk ini akan dibeli sama orang dan akan sampai di tangan konsumen kita tuh. Jadi em, apa? Kita harus bener-bener tahu tuh desainnya seperti apa, pesannya apa yang kita tampilin di sini. Karena ini nanti akan sampai ke tangan konsumen kita gitu. Dan ketika ini nanti sudah proper tampilannya, otomatis harapannya adalah jual eh, eh, jualannya juga bisa makin gampang gitu. Itu sih. Nah, intinya kemasan itu adalah ambasador hening dari merek Anda. Itu kesimpulannya. Jadi sekarang itu karena udah ada teknologinya, kemasan produk ketika dipajang nih di sini tuh, ketika dipajang di sini nih, ya balance nih, mereka tuh udah bisa ngomong, udah kelihatan tuh warnanya merah, warnanya kuning, pas dideketin apa sih? Oh ternyata produknya ini nih saya butuh nih ternyata gitu. Jadi kemasan itu adalah ambasador hening dari merek Anda karena Anda itu, tolong tutup, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kayaknya hari ini saya lumayan pegel presentasi hari ini. Yuk, kita tanya jawab, silakan. Ayo Ibu dan Bapak yang mau bertanya jawab bisa langsung di kolom chat atau raise hand ya. Mbak Risna, kita Ini Pak ada pertanyaan di kolom chat Sri Sulaihat dulu dari deh. Nah, ya dari Bu Sri Sulihat. Yang pertama beliau menanyakan seperti apa kemasan nilon ya Kak? hah? Ya. Nil, nilon, 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 nilon. Ini nilon. Sama ini kelihatannya sama nggak? Bersama lah ya. Tapi bahan itu beda. Nilon itu diciptakan emang untuk produk-produk yang eh, butuh divakum gitu, atau kayak nilon itu biasanya dipakai untuk produk-produk frozen sebenarnya, tampilannya sama clear kayak gini, cuman kalau dipegang tuh beda, dia agak lentur. Ini sama ini agak beda. Ini nilon nih, nilon tuh lentur dia, biasanya buat beras, minyak, sabun cuci itu pakai nilon. Kenapa nilon? Karena cuma nilon yang bisa kasih perlindungan untuk kebutuhan itu. Kayak misalkan untuk beras, beras tuh kan ujungnya tajam-tajam tuh ya. Terus kayak frozen food, kalau udah di suhu ekstrim itu, dia keras, biasanya ini jadi lancip nih ujungnya nih. Dia kan saling bergesek-gesek tuh. Kalau nggak pakai nylon, wassalam udah robek pasti. Itu udah pernah saya jalanin juga soalnya. Gitu, Bu Sri. Terus saya pernah pakai produk kering di standing pouch beli di online yang ada plastik atau jendela. Nggak bertahan lama, rasa dan aromanya jadi apek dan bau plastik. Setuju. Itu pernah kita angkat juga tuh di konten kita dulu. Recording stopped. Namanya kemasan masuk angin. Gini ya, itu kita bisa beli itu di e-commerce kan gini kan, yang dia tuh apa namanya di tengah situ kan. Kalau boleh on cam kasih lihat produknya, pasti sama deh seperti apa yang saya bayangkan, Ibu Sri. Karena gini, produk eh, dia kan gini nih, perpaduan antara apa namanya, solid dan clear ya. Kayak gini misalkan, tapi ada windownya. Ya nggak bisa, salah. Karena ini produknya bahannya solid. Dia tempelan tengahnya, metalize, metalize dikasih window, ya nggak nyambung.
gitu. Makanya kalau emang metalize nggak akan bisa dia kelihatan produknya gitu, karena metalize diciptakan bukan untuk kasih lihat isi produknya. Metalize itu diciptakan untuk bisa apa ya, bukan menipu ya, tapi diciptakan untuk bisa bikin orang itu terkecoh dengan atau tertarik dengan desain dari kemasannya gitu sih sebenarnya, bukan isi produknya. Dan kalau misalkan yang Ibu Sri tadi beli di e-commerce, saya yakin banget itu pasti adalah tempelan gabungan antara Metalize dan juga PET. Nggak akan eh, apa ya? hmm, Setahu saya sih kalau jualannya masih di rumah, di sekitar rumah masih aman, tapi kalau udah online segala macam biasanya suka, karena dari si biasanya kan kayak gini nih dia nih, ada bikin jendelanya gitu kan. Nah, dia tuh lemnya tuh lepas, perkaranya di situ. Dan itu dilem, maksudnya bukan proses manufaktur kayak gini loh, di seal begini. Ini kan proses manufaktur nih, di seal ya. Ini nggak bakal jebol kayak gini. Gitu. Ya Bu Sri, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Saran saya kalau mau beli kemasan di e-commerce, kalau mau yang solid, solid aja. Kalau mau yang ada windownya, pakai yang base-nya clear gitu. Sehat Kak, terus Leli, Oke, Ibu Leli, itu saya Yani. sudah terjawab. Oke, ini oke si Bu Sri ini nanya lagi nih. Biar nggak berubah rasanya bisa kasih saran kemasan terbaiknya pakai apa Kak? Saya boleh tahu nggak produknya apa? Ibu Sri, saya boleh tahu Ibu Sri produknya apa? Biar saya bisa lebih spesifik menjelaskannya. Oke, ya Bu Sri. Nanti kalau Bu Sri ada infonya mungkin bisa kasih tahu ke saya produknya apa. Kacang bawang dan kue-kue Kak. Kacang bawang dan kue-kue. Kalau pakai kemasan yang clear, berapa lama expirednya? Saat ini berapa lama? Masa simpannya berapa lama saat ini? Apakah pakai gel pengawet itu? Kalau nggak, oke, 3 bulan. Itu yang kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, mungkin bisa sekitar 4 sampai 5 kali ya. Kalau mau pakai yang bisa sampai setahun, pakainya aluminium. Aluminium karena 100% kedap udara, kedap cahaya. Berarti handling produknya, kalau pakai kemasan yang sekarang, kalau gini, sa- alternatifnya gini, kalau mau tetap pakai kemasan yang sekarang, cara simpan produknya itu nggak bisa sembarangan. Kuncinya di situ. Harus di suhu ruang terus, tuh. Dan nggak boleh langsung kena matahari, gitu. Kalau mau di-upgrade biar lebih aman, pakainya kemasan yang tertutup. Pakainya aluminium. Kalau kacang bawang itu ada juga sih, tapi nanti ditentuin sama harga jual juga. Contoh misalkan harga jual saya tapi rendah nih Kak, nggak bisa nih pakai yang aluminium kemahalan, pakai metalize aja, gitu. Sesuaikan aja sama budget, gitu. Oke, gimana Risna? Kita Kita lanjut ke lanjutin ya, Pak. Ibu Le Ini ada dari Bu Leli belum nih Bu Leli? Bu Leli. Bentar. Dengan pertanyaannya, sehatkah apabila menggunakan kemasan OOPP? Karena itu sembuh sinar UV dan cepat bau. Rasanya berubah juga. Oke, nih ya, nih, ini kemasan bahan OPP. Dia bisa dikasih window nih. OPP itu sama kayak PP itu sama kayak si nylon dia. Tuh bisa kelihatan tangan saya, saya bisa kelihatan ya. Oh, 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 oh. Lihat bisa ke window ya.
Am, OPP sebenarnya untuk produk-produk kering sih so far aman ya, karena semua kemasan yang kita provide, kita bikin itu semuanya udah food grade. Itu yang pertama. Tapi kalau memang kebutuhan, kalau memang kendalanya ketika si produk ini kena sinar matahari, dia jadi cepat bau dan berubah rasa, ya pakainya jangan yang clear. Saran saya, pakainya yang gini, solid. Saran saya itu. Dan berapa lama kira-kira? Contoh misalkan kemasan yang kayak gini nih kena sinar nih. Nih kayak gini OPP yang ekonomis nih kena sinar sebulan misalkan. Misalkan sebulan. Kalau pakai kemasan yang kayak gini itu bisa 6 sampai 9 bulan. Udah pasti karena dari barrier level itu nggak tembus cahaya, nggak tembus udara, udah pasti dari tingkat penghalangnya tinggi, produknya semakin terlindungi, eh, ketahanan ketahanannya pasti akan makin panjang gitu sih. Itu udah hukumnya kayak gitu. Terus ibu itu siapa nih? Dari Rahmat Mulyani bisa minta nomor provinsi Dari boleh. Ibu Rohmat Riz, Mulyani, kalau nggak saya dia ingin minta nomor Pak Visi buat tanya-tanya tentang pembuatan kemasan. Apakah boleh, Pak? boleh dengan senang hati saya. Dan ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang Merdiani. Izin Endang bertanya, Kak. Mardiani, WNA Food. Oke, Buat izin bertanya Kak. Salah satu produk saya adalah peyek. Selama ini saya pakai plastik pouch dikasih stiker untuk pengiriman luar kota kurang aman. Kalau mau ganti kemasan kaleng atau roll stock minimal order berapa? Kaleng. Jualnya berapa? Si peyek ini. Harga jualnya. Kaleng mahal loh. Pakai kaleng atau toples. Coba deh. Harga jualnya masuk nggak kira-kira? HPP-nya oke nggak kira-kira? Ini saran saya ya. Teman kita tuh ada yang pernah bikin juga. Namanya Peyek Omahku. Nah itu kan bisa dicek nanti di YouTube-nya Flexipack ya. Di YouTube-nya Flexipack nanti dibuka, lihat aja Peyek Omahku. Nah itu ya ini saya cerita bener nih ya. Eh, Dia itu sebelumnya pakai kemasannya itu kemasan kayak sachet gitu, kemasan kayak gini lah nih, kayak gini, kayak gaset gitulah. Jadi dia tuh nyimpennya begini, ini kemasannya, nyimpennya gini, gitu, gitu ya. Jadi dia tuh apa namanya, keluhannya adalah gampang hancur segala macem gitu-gitu. Nyimpennya begini, ini kemasannya kan mendatar gini ya, nyimpennya gini, gitu, dipajangnya gini, kelihatan dari luar gitu. Oke, kendalanya apa? Kemasannya apa kurang begitu melindungi produk saya dalam hal apa nih? Gampang hancur. Ya jelas lah, oke. Dan kebetulan waktu itu eh, mungkin saya yang lupa kali ya. Jadi kemasan produknya dia itu ditaruh di kursi. Saya dudukin pecah dong. Dan bukan pecah lagi meledak. Saya ingat saya lagi ada sosialisasi offline tuh di rumah BUMN Jakarta tuh waktu itu. Kedudukan sama saya meledak dong. Dor, kaget saya bilang, "Au." Ternyata ya tadi em, ada nggak solusinya? Oke, kita break, kita keluarin kemasan yang lama, produk yang lama, kita pakai kemasan pouch kayak gini. Nah, pakai pouch kayak gini, tapi naruhnya itu nggak begini, nggak tiduran, tapi naruhnya berdiri, disusun, naruhnya disusun. Udah nih, udah dimasukin susun nih. Ya udah, izin ya, boleh nggak saya trial? Saya lempar. Bukan dibanting ya, tapi dilempar, diputer, dilempar, tangkap, dibuka aman dong peyeknya.
Oke. Tapi balik lagi nih, peyeknya seperti apa? Apakah peyeknya seperti yang umum tuh bentuknya gede-gede? Ini bentuknya peyek yang koin segini nih. Peyeknya yang bulat-bulat segini. Cara bikinnya tuh pakai cetakan tuh. Apa ya? Jadi ada kayak semacam kayak gagang itu, terus begini nih dia nih. Nih alatnya nih. Ini nih. Jadi dituangin si peyeknya, cemplungin ke wadah. Bulat-bulat jadinya kecil. Gitu. Nah, jadi secara produk dia lebih kuat, nggak ringkih gitu. Oke, itu ya semoga menjawab ya tadi ya untuk yang apa peyek ya. Tadi kalau mau lebih jelas lagi mungkin bisa dilihat di YouTube-nya FlexiPack. Tadi namanya keywordnya peyek. Itu lokasinya di Jakarta Barat tuh dia. Kemudian saya Kemudian dari Farah, ya gimana Farah? Kak Visi, saya mau buat kemasan. Mohon arahannya kalau ada produknya lebih dari 5 produk, kira-kira seperti apa mereknya dan logonya. Begitu Pak pertanyaannya. Oke. Jadi kayak di sana di mute dulu tuh. keluar ya. Oke. Oke, jadi lima produk ini satu produk satu holding. Contoh misalkan Mayora. Mayora itu punya banyak tuh bank-bank apa gitu merek-merek segala macam, tapi satu nih yang bikin. Itu kalau saya tuh Central Kitchen namanya PT ACN. PT ACN ada pempek, ada mie celor, ada bungong jumpa, yang mie Aceh gitu-gitu. Tapi satu nih holdingnya satu. Jadi nanti ketika ada tulisan diproduksi oleh, sama tuh, diproduksi oleh Mayora misalnya, diproduksi oleh Mayora, tapi dia punya turunan produk tuh banyak gitu. Gitu sih. Ya seperti itu. Jadi harus ada satu holding company-nya untuk membawahi beberapa merek itu tadi. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.